Hidup adalah apa dan bagaimana mengubah hal-hal sederhana menjadi hal yang luar biasa. Hai, welcome back lagi ke channelku. Belum bosan kan dengan kulit mooncake? Bisa untuk referensi kalian di season berikutnya ya. Kebetulan masih ada yang request lagi buat mooncake-nya. Jadi kali ini aku coba dengan resepnya Mak Butet. Tahu ya Mak Butet yang punya channel Mitch Married Chef yang ada di Bristol, UK, di Inggris ya. Thank you Kamsia ya Mak Butet karena udah sharekan resep dan juga ilmunya. Yuk kita coba, kita buat, kita sesuaikan dengan bahan kita yang kita punya di Indonesia. Jadi aku bukan tukang mooncake, aku juga sama seperti kalian. Kita akan coba eksperimen dengan resep lain dari kulit mooncake. Bahannya ini basic banget, semua ini ada di resep-resep yang lain, cuma komposisinya aja berbeda. Oke, di sini ada tepung terigu. Aku gunakan resep dari Mak Butet. Batasannya itu 150 gram sampai 200 gram. Jadi aku pakai dulu yang dari bottom paling bawah ya, dari paling bawah 150 gram tepung terigu ditambah 1 sendok makan tepung terigu untuk dicampurkan ke golden sirupnya nanti. Untuk golden sirupnya sendiri di sini ada 150 gram golden sirup. Untuk cara buat golden sirupnya bisa lihat di link di atas, udah pernah aku sharekan. Dan golden sirup ini bisa disimpan bertahun-tahun lamanya. Di sini aku gunakan tepung terigunya yang pro sedang aja ya. Oke, selain itu kita juga perlukan 60 gram minyak makan. Kalau Mak Butet pakainya minyak kacang, tapi di sini aku pakai aja minyak yang ada di rumah. Aku pakai minyak sayur atau minyak makan yang biasa kita pakai untuk masak. Dan setengah sendok teh air abu. Dan untuk tambahannya aku gunakan perisa pisang. Perisa pisang ini tidak ada rasa, hanya aromatik ya. Aromatiknya aja yang diambil. Jadi ini bisa di skip. Kalau kalian mau pakai boleh, kalau tidak juga boleh. Itu tidak akan mempengaruhi rasa. Buat kalian yang mungkin bertanya ya, air abu itu apa? Air abu itu air hasil dari pembakaran jerami atau kulit kerang yang difermentasikan atau diendapkan ya, diendapkan dan diambil airnya. Fungsinya ini untuk apa? Fungsinya untuk memberikan tekstur yang kenyal dan juga warna yang lebih gelap sedikit ya, kulitnya akan lebih gelap kalau kita menggunakan air abu. Jadi untuk buat mooncake itu sebaiknya air abu itu jangan di skip ya, karena tekstur dari kulit mooncake-nya sendiri juga ada sedikit kenyal-kenyalnya gitu ya. Sekarang kita akan mulai, langsung aku akan campurkan golden sirupnya dengan 1 sendok makan terigu. Aduk. Diaduk seperti ini tujuannya supaya nanti lebih gampang ya untuk dilarutkan ke sisa terigunya nanti. Seperti ini. Ini air abunya aku langsung masukin. Dan minyak makannya juga aku masukin ke sini. Supaya lebih enak kerjanya, kita pindahkan aja ke wadah yang lebih besar. Jadi seperti ini, jadi ngaduknya itu lebih santai, lebih enak. Sampai minyaknya itu di soft ya. Boleh bercampur homogen dengan cairan dari golden sirupnya. Ya seperti ini. Kan agak beda ya, ini udah tercampur semua. Nanti dia gumpalannya beda banget ya. Terasa ada kenyal-kenyalnya. Kalau menurut aku sih seperti itu teksturnya. Ini sudah tercampur. Dan untuk perasa pisangnya aku tambahkan sedikit saja supaya jangan terlalu kuat juga aromanya.
Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini tepungnya kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Kalau sudah tercampur, ini nggak bisa langsung dicetak, tapi ini harus didiamkan dulu. Boleh di suhu ruang ataupun di chiller yang sudah di wrapping dulu ya, baru dimasukkan ke chiller. Itu bisa disimpan 7-8 jam, bahkan sampai 12 jam bisa juga ya. Kalau adonannya itu kelembean, kalian bisa tambahkan lagi dengan tepungnya sedikit demi sedikit. Karena biasanya seperti ini jenis tepung yang kita gunakan itu juga mempengaruhi. Jadi tepungnya itu bisa ditambahkan dengan sedikit demi sedikit, maksimalnya 200 gram. Ini akan aku tambahkan sedikit lagi. Nah, ini akan aku bungkus, aku wrapping, dan ini akan biarkan sampai 6 jam ke depan ya, atau 7 jam ke depan, nanti baru ini diproses lagi. Oke, seperti ini udah di wrapping dan kita akan biarkan di suhu ruang 6-7 jam, ataupun di chiller 2-3 jam juga bisa ya. Oke, jadi ini adonannya agak lembek dikit, tapi kita lihat aja nanti ngaruhnya kemana kalau misalnya adonan ini lembek. Ini yang dari resepnya Mak Butet setelah didiamkan 8 jam di kulkas, di chiller aja ya. Oke, sekarang aku akan bagi-bagi sama juga dengan beratnya. Oke. Kalau di videoku yang kemarin itu aku sengaja buat yang tipis banget ya, kulitnya 35 dan isiannya 73 gram aku buat. Itu memang ekstra butuh kesabaran ya, butuh ekstra kesabaran untuk membuatnya karena tipis banget kulitnya itu. Nah, buat kalian yang mau cepet, kalian buat aja kulitnya itu 35 gram dan isiannya itu 65 gram. Itu udah ideal banget untuk cetakan yang 75 gram ya. Jadi nanti juga aku akan tunjukkan juga, aku akan catatkan juga untuk berbagai cetakan, ukuran cetakan dengan komposisi kulitnya berapa dan isinya berapa ya. Oke, ini lembut banget ya kulitnya. Kalau kelembean itu kita akalin dengan menggunakan tepung. Seperti ini aku coba dulu cetak. Kalau udah dibulat-bulatkan ini udah bisa dicetak ya. Ya, akhirnya lengket dicetakan. Tapi jangan panik kalau seperti ini. Kita akalin lagi, kita tambahkan sedikit tepung di adonan kulitnya ini nanti. Jadi buat yang baru belajar, kalau adonan kalian ini seperti ini jangan panik. Kalian tambahkan aja sedikit tepung, baru dibentuk, diisi dengan isiannya. Jadi jangan kaget dulu dan jangan dibuang dulu adonannya. Oke, nah kalau ditambahkan tepung kan sedikit lebih beda dengan yang tadi. Nah, kira-kira sampai seperti ini baru diisi. Ini karena lembut adonan kulitnya. Dan karena komposisinya juga aku buatnya 35 gram kulit, 65 gram isiannya. Jadi dia nggak seribet dan tidak sesusah yang aku buat yang tipis kemarin itu. Jadi jangan takut dulu. Jadi nggak usah greget ya liatnya. Aku sengaja sih buat greget yang seperti itu biar kalian juga gimana gitu loh. Biar cepat kerjanya, jadi untuk kulitnya itu aku banyakin aja tepung, aku banyakin aja kulitnya. Oke, ini harus lebih banyak ditaburin tepung kalau adonan kita itu terlalu lembek.
Jadi kadang kita nggak bisa salahkan resep sebenarnya, karena jenis bahan yang kita pakai itu beda. Gini nih, kalau adonannya yang lembek, kelembekan ya. Jadi bentuknya itu ya seenak dewe, somplak dan mengkrak-mengkrek, nggak sesuai dengan bentuk cetakannya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, masih ada cara lain lagi. Adonan awalnya itu udah bisa diperkirakan sih sebenarnya ya. Cuman aku agak nakal, aku coba aja sesuai dengan takaran paling minim di resepnya. Jadi buat kita yang ada di Indonesia, itu jangan langsung salahkan resep, karena penggunaan jenis tepung itu mempengaruhi banget ke cairannya, penyerapan cairannya. Oke. Jadi diakalin aja, tangannya sedikit dibantu dengan tepung saat kita memipikan adonan kulitnya. Jadi seperti ini, aku akan cetak lagi. Kita lihat lagi gimana. Jadi saat kita cetak, keluarnya dia nggak lengket ya, jadi nggak somplak. Templokin tepungnya dikit. Nah kalau seperti ini kan dia keluarnya bagus ya, jadi nggak somplak gitu. Oke ya, seperti ini. Oke sir, sampai selesai. Ini juga itu enggak aneh, enggak, itu adonan mami. Ini enggak mulai, ini kemus banget. Nah sekarang ini aku akan panggang dengan api bawah aja, suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Ini setelah aku panggang 15 menit dengan api bawah tadi, kita keluarkan dan istirahatkan dulu kira-kira 5 menitan. Kemudian berikan bahan polesan. Untuk bahan polesannya 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan golden syrup untuk warna yang lebih bagus. Dan lebih bagusnya jangan gunakan api atas. Api atas itu akan membuat dia cemong-cemong ya. Ini aku poles dulu, dan kenapa aku bilang jangan gunakan api atas, nanti cemong-cemong hasilnya. Lebih bagus gunakan api bawah aja, tapi panggang dengan api yang kecil sehingga dia warnanya nanti jadi merata. Setelah dipoles, masukkan lagi ke oven sekitar 20 menit lagi. Nah, mungkin ada yang baru belajar juga hasilnya seperti ini, cemong-cemong ya. Ini penyebabnya karena menggunakan api atas, jadi warnanya jadi nggak seragam, apalagi kalau belum menguasai api. Oke, tapi jangan terkejut, jangan khawatir juga. Biasanya di hari pertama warnanya memang kurang bagus, tapi setelah disimpan 2-3 hari dia warnanya akan lebih bagus lagi. Nah ini yang setelah 2 hari, beda ya warnanya. Kalau yang ini beda lagi, kalau yang ini aku pakai api kecil dan api bawah aja. Oke, kalau kalian merasa video ini boleh bermanfaat, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan thank you buat kalian yang sudah ngedukung aku selama ini, dukung aku terus ya, supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bakal dapat notifikasinya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.